Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari kelas 12 J. Thompson, nomor urut 27. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari uji kompetensi bab 2. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Perlindungan hukum adalah dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun lembaga swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, pengawasan, dan pemenuhan kesejahteraan yang sesuai dengan hak asasi yang ada. Sedangkan penegakan hukum adalah proses pemungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Soal yang kedua, mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Karena pada dasarnya kedua hal tersebut merupakan hal yang saling berhubungan satu sama lain, saling berhubungan erat. Penegakan hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan orang lain. Jika orang yang melanggar hukum tersebut tidak ditindak, akan terjadi kesewenang-wenangan yang mengakibatkan kesengsaraan dalam masyarakat itu sendiri. Nomor yang ketiga, mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi? Penegakan hukum harus dilakukan dengan adil di negara demokrasi karena rakyat membutuhkan sebuah jaminan keamanan saat menyuarakan kebebasan berpendapat, kebebasan bertindak, dan saat melaksanakan ajaran yang sesuai dengan agama yang mereka anut. Apabila hukum tidak ditegakkan, ada kemungkinan akan terjadi tindak kesewenang-wenangan dari pemerintahan. Begitupun sebaliknya, ketika masyarakat tidak serta-merta dapat menyuarakan kebebasan mereka tanpa ada sebuah batasan yang harus mereka patuhi. Bedakan peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat serta KPK dalam menangani proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi menyelidiki, menangkap tersangka. Hakim, orang yang memberikan keputusan setelah mengadakan pemeriksaan di pengadilan. Jaksa, orang yang mengajukan perkara berupa tuduhan serta tuntutan hukuman. Advokat, sama dengan pengacara, yaitu orang yang memberikan nasihat, membela ataupun mewakili orang yang menjadi kliennya. Soal nomor 5. Mengapa terjadi pelanggaran hukum? Alasan mengapa terjadi pelanggaran hukum adalah karena hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum maupun masyarakat. Yang kedua, masih banyak masyarakat yang belum menerima informasi dengan baik perihal hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban hukum itu sendiri. Nomor 6. Deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Lingkungan keluarga, tidak mematuhi nasihat pemerintah dan petua orang tua, membuat kegaduhan di rumah, tidak mau membersihkan lingkungan rumah, berbicara dengan nada kasar kepada orang tua, membuat jahil kepada adik ataupun kakak, nonton TV sampai larut malam, ibadah yang tidak tepat waktu. Sedangkan yang ada di lingkungan sekolah yang pertama, melanggar tata tertib atau aturan di sekolah, berbicara sendiri ketika sedang diterangkan oleh guru di dalam kelas. Ketiga, melakukan perundungan atau bully kepada sesama warga sekolah. Yang keempat, tidak mengikuti kegiatan upacara bendera, bolos pelajaran, dan berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Di lingkungan masyarakat, menjadi pengedar narkoba, bernyanyi-nyanyi di perempatan jalan, membunyikan suara musik yang sangat keras di tengah malam, dengan sengaja melanggar norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat itu, dengan sengaja melanggar aturan lalu lintas, membuang sampah sembarangan, sampai berjudi. Lingkungan bangsa dan negara, tidak memiliki KTP sedangkan sudah berusia 17 tahun, meneror masyarakat dengan bom, merusak fasilitas-fasilitas umum atau fasilitas-fasilitas negara, merampok rumah-rumah warga. Itu merupakan sebuah tindakan yang tidak baik. Itu dia jawaban dari uji kompetensi bab 2 yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.